Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini ya gua mau ganti balutan luka ya teman-teman ya. Jadi ini lukanya karena jatuh dari motor teman-teman. Ya, ini pasiennya si kakaknya perempuan ya, mahasiswa teman-teman. Jadi sebenarnya orang tuanya ya orang tuanya yang kontak gua. Jadi orang tuanya itu dapet apa ya, kontak gue dari Google ya, dari Google ya kan, perawatan luka. Masuklah gua tuh perawatan luka karena mungkin ratingnya alhamdulillah lumayan bagus ya. Nah, sebelumnya si ibu ini teman-teman ya, orang tuanya si kakak ini minta ibaratnya konsultasi lah ya tentang anaknya. Jadi sebelum kakak ini tuh anaknya dulu ada yang laki jatuh juga, cuman gua nggak sempet datang karena waktu itu gua lagi tugas ke Papua teman-teman ya, jadi lagi dinas di Papua ya dari kantor. Nah, ya waktu itu gua bimbing secara online ya kan. Dulu gua anjurin ya pakai sabun cuci luka, terus antiseptik ya, terus salepnya ada gitu teman-teman. Nah, ini singkat cerita anak yang laki udah sembuh, udah pergi kuliah dah, apa namanya, ke Jogja. Nah, ini abis itu kakaknya ini teman-teman jatuh nih, si kakak perempuan ini ada luka lagi. Nah, cuman si ibu ini takut kok lukanya nggak sembuh-sembuh gitu kan, malah malah benyenyeh gitu kan teman-teman, padahal udah diobatin menggunakan cara yang sama ya. Akhirnya kontak gue lagi nanya gue udah pulang belum dari Papua kan gitu. Ya gue bilang udah pulang, bisa nggak datang. Ya udah, akhirnya gue datang ya karena rumahnya nggak terlalu jauh ya, ada di Cinere teman-teman. Ya udah, akhirnya gue datang di Sherlock, gue datang. Dan ini lukanya kalau menurut gue kecil ya, cuman ini karena dia ini bekas jatuh ya, masih bengkak tuh kakinya, kelihatan ya memar ya. Itu sih hal yang wajar, dan ini termasuk ada di area anggota gerak teman-teman. Memang kalau di area anggota gerak biasanya proses penyembuhan akan lebih lama ya, dalam artian gini, karena dia banyak bergerak, kadang-kadang berdarah ya. Kalau berdarah terus biasanya itu yang bikin apa namanya, proses penyembuhan lama. Nah, ini teman-teman, biasa lukanya tuh gue sabunin ya. Ini di video ini karena ini video re-upload dari channel gue yang satunya ya. Jadi di sini gue tampilin sampai dia nutup teman-teman. Ya, sampai gue saling berkabar. Jadi ini tuh gue datang sekali doang, gue kasih tahu, gue ajarin caranya. Karena kalau prinsip gue ya teman-teman, gue sekali datang tuh gue ajarin dari A sampai Z. Apalagi kalau buat pasien-pasien lansia terus keluarganya mau ngerawat sendiri, itu gue ajarin banget pasti. Karena apa ya teman-teman ya, karena ngerawat luka itu kadang nggak sekali sembuh ya teman-teman ya, nggak bisa sehari dua hari sembuh, biasanya butuh beberapa waktu. Yang penting perawatannya tepat teman-teman. Ya itu tadi gue bersihin, ini gue cuci pakai sabun berkali-kali ya teman-teman. Karena kenapa, karena masih ada beberapa partikel yang kecil-kecil teman-teman, yang bekas sisa-sisa aspal. Nah, itu lukanya tuh masih ada putih-putihnya. Jadi putih-putihnya itu adalah kulit yang kegores teman-teman. Nah, jadi kulitnya kegores aspal, terus jadi jaringan mati lah teman-teman tuh, makanya putih begitu. Nah, itu gua agak lama banget teman-teman ya bersihinnya tuh. Gua mau kletekin kulitnya teman-teman. Nah, itu lagi gua angkatin ya. Jadi apa namanya, awalnya tuh kayak gini teman-teman lukanya. Nah, ini gambar lukanya teman-teman ya. Tuh warna putih sama hitam, teman-teman bisa lihat. Yang putih itu apa namanya? Jadi gua nggak bisa kletek ya. Jadi pelan-pelan gue cuci itu, gue coel-coel pakai tangan, gue nggak gunain gunting sama sekali ya. Cuman pas gue potong tuh gue gunting ya. Cuman pas di itu, pas gue colek-colek tuh ngeletek sendiri, karena memang tubuh kita itu punya sistem autolisis ya. Jadi memisahkan jaringan yang mati dari jaringan yang sehat dengan diri sendiri teman-teman. Ya jadi apa ya, ya secara alami lah gitu teman-teman. Jadi dicolek-colek pakai sabun tuh rontok ya, rontok kekelet gitu. Nah, ini gue tuh nyucinya agak lama temen-temen ya. Udah gue sabunin semua, gue sabunin lagi khusus di area itu ya. Gue berharap bisa ngeletek gitu kan ya, si kakaknya ini, si tetehnya ini juga nggak kesakitan teman-teman. Dia nyaman aja, dia kayak orang takut gitu ya. Tapi gue bilang kalau sakit bilang gitu ya. Beberapa kali pas gue agak coba paksa tarik sakit, akhirnya gue nggak terusin ya. Ya udah tuh teman-teman tuh bisa lihat ya, putih-putihnya udah hilang teman-teman.
Ya tinggal yang hitam itu kayaknya agak dalam ya nyangkutnya, jadi nggak bisa satu hari kelar. Nah itu gue ambil pakai pinset ya, gue coba coel sedikit ya. Nah itu bisa tuh sedikit-sedikit teman-teman, ya memang di video nih nggak kelihatan ya karena gue ngerekamnya cuma pakai tripod, gue diemin. Jadi si ibunya orang tua si teteh ini dia agak panik teman-teman ya. Apa aja dia beli teman-teman ya, dari vitamin dia ke apotek katanya yang bagus buat penyembuhan luka. Di sini gua mau kasih tahu teman-teman ya, jadi luka itu sebenarnya fase penyembuhannya kalau ngerawatnya bener itu udah ketebak teman-teman ya, kapan waktu dia sembuh. Nggak mungkin 2 minggu tuh langsung nutup total tuh, nggak mungkin teman-teman. Ya apalagi maksudnya dalam kondisi di sini tuh ada jaringan matinya tuh yang tadi putih-putih sama hitam. Ya seminggu aja teman-teman ya. Kadang kalau sebulan bahkan teman-teman ya, kalau putih-putihnya lengket susah. Ya sebulan itu waktu kita buat ngilangin putih-putihnya. Ya kalau bisa cepet alhamdulillah. Kayak ini kan cuman beberapa sekali pertemuan udah banyak yang hilang. Ya tinggal sedikit. Nah itu dalam artian ya 2 minggu aja tuh masih pasti belum sembuh. Nggak mungkin langsung nutup seperti itu. Nah ini yang bisa gue buang tuh teman-teman ya, lukanya udah makin bersih, cuman warnanya kurang merah seger ya. Luka itu yang bagus warnanya tuh merah seger teman-teman. Ya kalau merah seger tuh artinya sirkulasinya bagus gitu. Tapi kalau warna lukanya pucat ya biasanya kurang bagus. Ya ini dia tuh masih bengkak ya teman-teman. Nah diurut juga gue bilang ya nggak usah langsung diurut-urut, nanti sakit itu dibejek-bejek kakinya gitu kan. Kecuali yang masas-masas biasa sih nggak apa-apa. Cuman kalau yang diurut sampai kencang-kencang banget itu nggak bagus. Ya itu gua kompres ya, gue spray antiseptik, gue bersihin pinggir-pinggirannya ya sampai bener-bener bersih lah lukanya tuh. Yang di atas tuh bekas betadin juga ya gue mau bersihin ya, karena sebelumnya katanya di apa namanya udah pakai coba betadin dan dia malah teriak-teriak. Ya iyalah pasti perih. Nah ini gue rawat ya pinggir-pinggirannya juga, karena pinggir-pinggiran itu biasanya tuh masih banyak jaringan mati teman-teman, jadi kering gitu teman-teman. Ya kalau kering terus masih kotor ya teman-teman, nah itu teman-teman bisa lihat ya, gue tuh colek-colek pinggir-pinggirannya, karena memang kasarnya kalau gimana sih kalau kulit kegerosok aspal ya kan, nah yang coklat-coklat itu harusnya tidak ada teman-teman, seperti itu. Atau enggak luntur lah ibaratnya, nyoplok. Makanya salah satunya teman-teman ya itu harus di ini apa namanya, kasih salep yang mengandung zinc ya. Kebetulan keluarga ini si ibu ini udah beliin anaknya salep ya teman-teman, karena nerusin obat yang dari kakaknya itu teman-teman, yang gua kasih yang konsultasi online itu teman-teman ya. Jadi masih ada salep ya, dulu pakai salep Mecofazin teman-teman. Nah ini luka atasnya pun gue bersihin teman-teman ya. Oh ya buat teman-teman yang butuh konsultasi online, aduh maaf nih teman-teman agak-agak batuk. Ya jadi kalau buat yang di area Jabodetabek ya gue bisa datang ke rumah teman-teman langsung ya. Jadi tarifnya itu sesuai jarak dan kondisi lukanya teman-teman. Ya biasanya gue datang hanya jasa aja, kasa dan cairan keluarga yang sediain seperti itu. Dan biasanya sekali datang ya, kalau di gua mungkin dari A sampai Z gue jelasin biar bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau manggil gue berulang kali juga silakan ya, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ya misalnya kalau kita lagi ngerawat luka orang tua kita karena kerja mulu akhirnya panggil aja jasa perawat gitu kan. Tapi ada yang mau ngerawat luka sendiri itu bebas ya. Nah ini teman-teman ya, setelah beberapa hari jadi lukanya begitu teman-teman ya, habis dibuka sendiri tuh sama ibunya merah bagus ya, pinggirannya bekas salep tuh yang putih-putih yang nggak kena disalepin. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya lukanya seperti itu lagi habis dicuci ya. Jadi aduh progresnya ada. Kalau buat yang jarak jauh teman-teman ya, yang di luar pulau atau nggak di luar daerah ya, konsultasi bisa teman-teman masalah luka ya, silakan aja. Kalau emang rawat luka terus mau ngerjain sendiri boleh aja ya, WA aja ya, konsultasi online ya, gue bimbing perawatan lukanya dengan biaya tarif seikhlasnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau konsultasi online itu bayar sekali, konsul seterusnya ya. Jadi gua nggak kasih batasan waktu. Dan setiap konsul itu wajib kirim foto dan video pendek ya. Buat apa? Buat gue evaluasi ya, karena kalau gue denger ceritanya dong gue juga bingung teman-teman. Nah itu perkembangan lukanya ya makin bagus, udah tuh makin bagus ya.
Jadi begitu teman-teman, tuh lukanya udah mulai nutup ya, tuh yang di tanggal 27 tuh udah tinggal titik doang ya, itu tuh udah jadi kulit yang warna pink ya teman-teman ya. Tanggal 30 juga tuh itu udah jadi kulit yang pink tuh, nggak basah ya teman-teman. Ini karena habis dicuci jadi kelihatannya basah. Buat klinik yang mau MOU untuk perawatan luka ke gue juga bisa teman-teman. Kebetulan gue udah beberapa MOU sama klinik ya buat ngerawat luka gitu. Tapi kalau buat naruh SIP gue nggak bisa, SIP gue udah kepake teman-teman dua-duanya. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua ya. Jadi intinya cara ngerawatnya teman-teman ya, dicuci, dikompres antiseptik ya, atau enggak di spray antiseptik, abis itu disalepin. Sekian videonya, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.